Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Bayangin ya, kalau TPG Januari 2026 itu pada akhirnya cair, tapi pas dicek di rekening kok angkanya nggak utuh gitu. Nah, dan yang bikin makin panas, ini bukan cuma terjadi di satu daerah. Nah, ini fenomena nasional. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah ini pemotongan liar? Nah, salah transfer bank atau kebijakan diam-diam Pemda gitu. Nah, tahan dulu Bapak Ibu Guru karena jawaban resminya justru bikin banyak guru itu bilang, "Lo kok bisa segini bedanya?" gitu. Nah, di video ini kita akan bongkar pelan-pelan potongannya apa saja, hitungannya bagaimana, kenapa golongan 4 terasa lebih sedikit, dan gimana cara kamu memastikan angka yang masuk itu benar-benar adalah tunjangan profesi gurunya. Dan di akhir kita akan bakal bahas salah satu yang jenjang dibicarakan ya. Kenapa TPG bersih golongan 4 itu bisa cuma beda tipis dengan golongan 3. Padahal kotorannya atau yang diterima itu jauh lebih besar. Nah, jangan kemana-mana, Bapak Ibu Guru bisa saksikan video ini sampai full, nanti biar tidak salah paham ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian e-book yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu Bapak Ibu Guru, yang banyak terjadi di lapangan, itu banyak guru itu mengeluhkan setelah mengecek rekening ya, terutama untuk TPG yang cair di bulan Januari kemarin itu menemukan nominal TPG yang lebih kecil dari perkiraannya. Nah, kemudian dari nominal tersebut muncul spekulasi apakah ini merupakan salah transfer dari bank atau kebijakan Pemdanya sendiri atau pemotongan sepihak gitu. Nah, ini yang belum kita ketahui ya, atau yang banyak dibicarakan oleh Bapak Ibu Guru. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan kenapa terjadi pemotongan begitu besar. Nah, fenomena ini terasa nasional. Kemudian, dan ini bukan cuma 1-2 guru, tapi banyak guru, dan keluhan ini serupa muncul di berbagai daerah. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu Guru rasakan ya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan resminya, ini sebenarnya itu bukan kesalahan ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Guru lihat ya, di mana di waktu di pencairan yang triwulan itu juga sebenarnya sudah ada pemotongan. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu Guru merasakan bahwa tidak terlalu besar, ya karena yang diterima itu kan juga begitu banyak. Ya, nah berbeda dengan yang ketika sudah menggunakan skema yang bulanan gitu. Nah, kalau bulanan itu sebenarnya kalau kemudian diakumulasikan ya seperti yang triwulan, sebenarnya sama saja Bapak Ibu Guru. Nah, jadi nominal TPG bersih berkurang itu karena potongan resmi yang berlaku secara nasional. Jadi ada dua komponen utamanya. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan PPH, di mana untuk yang golongan 4 itu adalah 15%, sedangkan yang golongan 3 itu adalah 5%. Jadi perbedaannya itu adalah 10%. Kemudian ada iuran BPJS Kesehatan, di mana untuk BPJS Kesehatan itu 1% ya yang ditanggung oleh guru, sedangkan 4%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya potongan BPJS itu 5% Bapak Ibu Guru, tetapi yang ditanggung oleh Bapak Ibu Guru sendiri itu hanya cuma 1%. Nah, jadi total dari kedua pemotongan ini, baik itu pajak maupun iuran BPJS, itu total adalah 16% untuk yang golongan 4 dan 16 dan 6% untuk yang golongan 3 ya. Jadi jelas ya, saya ulangi, 16% untuk yang golongan 4 dan 6% untuk yang golongan 3. Nah, kuncinya itu sebenarnya kita harus memahami struktur potongan untuk menghindari salah paham dan spekulasinya. Nah, kemudian ini komponen pajak ya untuk penghasilan PPH. Jadi tunjangan profesi guru itu termasuk penghasilan, sehingga objeknya itu dinilai sebagai objek pajak. Nah, tarif itu mengikuti sistem pajak progresif ya. Jadi semakin besar penghasilannya, maka persentase pajak itu semakin lebih tinggi gitu ya. Nah, dalam beberapa sumber
kisaran tarif PPh itu terkait dengan TPG itu sering didasarkan pada 5% sampai 15%. Dan ini tergantung dari golongan. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk 5% itu adalah golongan 3 dan 15% itu adalah untuk yang golongan 4. Nah, lalu seperti apa dengan BPJS? Nah, kalau BPJS berbeda lagi Bapak Ibu guru. Jadi pernyataan umum kenapa BPJS itu dipotong lagi saat TPG cair. Padahal di mana di gaji itu juga mendapatkan pemotongan ya 1% gitu. Nah, penjelasannya itu seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi iuran itu dihitung dari total penghasilan bulanan, bukan hanya gaji pokok Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika mendapatkan TPG itu juga akan pasti dipotong oleh BPJS. Makanya sebenarnya kalau misalnya pemerintah itu sudah menerapkan sistem gaji tunggal atau single salary, itu BPJS tidak akan dipotong 2 kali, tapi cukup 1 kali. Nah, sayangnya kan belum diberlakukan ya Bapak Ibu guru ya. Nah, saat TPG cair, total penghasilan itu naik. Jadi nilai 1% itu iuran ikut naik. Nah, jadi bukan double ya, melainkan penyesuaian karena basis penghasilan bulanan itu yang bertambah. Nah, ringkasan potongan itu sesuai ya. Jadi penggolongan 3, PPh 5% plus BPJS 1%, jadi totalnya adalah 6%. Golongan 4 itu PPh-nya itu 15% dan BPJS itu 1%. Jadi totalnya itu adalah 6%, 16%. Nah, lonjakan 10% ini inilah yang paling sering muncul ya, kaget saat naik golongan gitu. Jadi kalau mungkin sebelumnya adalah golongan 3, kemudian naik ke golongan 4, yang tadinya cuma merasa yang 5%, kemudian merasakan yang 10%. Jadi lonjakannya cukup tinggi. Nah, ketika kita bandingkan gaji akhir ya, atau gaji kotor yang diterima oleh golongan 3 dan golongan 4, itu cuma perbedaannya hanya cuma sekitar 100 ribuan lebih gitu, tidak mendekati 200 ribu. Padahal kalau sebelum dipotong pajak itu perbedaannya cukup besar. Itu yang kemudian menjadi banyak ditanyakan oleh teman-teman guru. Nah, ilustrasi dampaknya, contoh pola ini Bapak Ibu guru ya. Jadi TPG kotor golongan 4 itu lebih tinggi, tetapi potongannya juga jauh lebih besar. Nah, akibatnya TPG bersih golongan 4 ini bisa hanya sedikit lebih tinggi dari golongan 3. Nah, secara kesimpulan, yang memakan itu menaikkan terbesarnya biasanya lonjakan tarif PPh saat masuk ke lapisan golongan 4. Nah, dampak nyata, jadi lanjutan finansial atau financial shock, ekspektasi naik pangkat itu tidak sama dengan kenaikan bersih yang terasa besar. Nah, bisa mempengaruhi emosi, seperti misalnya kecewa, bingung, merasa dipotong gitu ya. Nah, kemudian bisa mengganggu rencana misalnya cicilan, biaya sekolah, renovasi, ataupun kebutuhan hariannya. Nah, yang bisa dilakukan itu apa ya? Jadi Bapak Ibu guru itu sebenarnya bisa mengecek ya, minta cek atau slip rincian tunjangan ya, lihat komponen potongan satu persatu, bangun anggaran dari angka bersih yang masuk ke rekening, jadi bukan kotor. Kemudian tingkat literasi keuangan sederhana, jadi pahami PPh progresif, BPJS, dan berbasis total penghasilan. Nah, sebagai penutup, jadi TPG ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi kewajiban pajak dan iuran itu tetap berjalan bulanan ya. Pernyataannya itu adalah apakah lonjakan tarif atau potongan dari golongan 3 dan ke golongan 4 itu sudah ideal ya, seperti itu. Nah, kemudian ajak komentar ya, Anda golongan berapa gitu, dan selisih TPG-nya yang Anda rasakan itu berapa gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.